untuk semua kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah yang luar biasa. Berdoa Allah yang memberkati setiap kami. Menolong kami menebus setiap dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan saya berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan kali ini bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kemuliaan terbaik bagi Engkau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini boleh berdiri di tengah-tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus Tuhan dan telah diselamatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau, Tuhan Raja dan segala Raja, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit bagi setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Kami datang layak memberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menemukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak dan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menemukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, kami umat-Mu Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami yang telah ditebus dengan darah selamatkan. Tiada kata, tiada kata layak memberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi Engkau bersorak segenap hati dan kekuatanku Tuhan, dan kekuatanku. Kami sama-sama serukan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menemukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menemukan setiap bidang,
Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang bangkit. Mari bersorak bagi Dia. Mari bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Serahkanlah musuhku, serahkanlah musuhku, selamatkan umatku, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat, mari bersama-sama. Haleluya, Allah bangkit. Oh, Allah bangkit, mari bersorak,
Allahku bangkit. Katakan Allahku bangkit. Haleluya, Allahku bangkit. Ya, haleluya. Jos, haleluya. Ya, jos, sangat suka. Kita semua umat-umat kemenangan Allah, amin. Telah ditebus, dibangkitkan bersama-sama dengan kemenangan Allah. Mari bersama bernyanyi ini, mari bersorak bagi Dia, menyanyi bagi Dia. Ku mau nyanyi haleluya Tuhan. Sungguh Engkau hebat, Engkau ajaib perkasa atas semua perbuatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa terjaga bagi setiap kami. Haleluya.
Tak usah ku takut, tak usah ku takut, tak usah ku cepat, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama di hidupku Tuhan, di hidupku. Segarkan jiwa kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah-Mu yang besar, semua karena kasih karunia Allah yang luar biasa. Engkau mati dan bangkit buat kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami nggak mau sia-siakan kesempatan yang ada. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap mendengar suara-Mu yang manis. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. Rambut saya sudah pendek, malah saya jepit dengan panas. Saking panasnya. Kalau ada Pak Aris tolong ditunggu sama Pak G. Sudah. Puji Tuhan. Saudaraku, tema yang diberikan dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Karena Dia hidup, ada masa depan bagi kita. Coba kita baca yuk. Matius 27 ayat 62 sampai ayat 60. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakannya kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Wow, ya, dimeterai loh saudara. Terus dijaga lagi. Katanya penyesat itu bilang hari ketiga dia akan bangkit. Oleh karena itu disuruh diperintahkan oleh Pilatus. Tapi saudara, apa yang terjadi? Walaupun dimeterai, walaupun dijaga, ya penjaga-penjaga yang luar biasa tentunya. Tapi di pasal 28 kebangkitan Yesus, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wow, itu yang membuat saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan. Karena sebab dia hidup, ada hari esok. Ya, sebab dia hidup, ya, saya percaya ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Ya, sebesar apapun juga persoalan penjaga-penjaga yang begitu hebat untuk menjaga dan memeteraikan, ya, tetapi lihat,
terjadi gempa yang hebat. Begitu dengan persoalan saudara dan saya. Yakinlah, ya, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Perkara yang luar biasa. Yang mungkin bagi kita kayaknya mustahil, tapi buat Tuhan nggak ada barang yang mustahil. Amin. Bangga saya menjadi hambanya. Waktu Pak Geri di Omnam kemarin, di sebelah Pak Geri ada satu bapak yang mengalami sakit. Waktu dia cerita sakitnya, saya pernah mengalami sakit itu. Jadi waktu saya bilang sama bapak sakit apa, ada istri juga, ini usus saya mungkin ada masalah. Ya, usus saya mungkin berdarah karena buang air besarnya sudah darah semua. Ya, dan sakitnya minta ampun. Saya tidak bisa makan, muntah pasti keluar semua. Waktu dia cerita seperti itu, saudaraku, saya pun pernah mengalami seperti itu. Waktu saya masih muda tentunya. Waktu Tuhan memanggil saya untuk melayani firman Tuhan, melayani menjadi hambanya. Saya nggak pernah mau menjadi hamba Tuhan. Saya kerja, gaji saya besar. Saya nggak mau. Saya berpikir kalau nanti jadi hamba Tuhan, anak saya mau makan apa, mau kuliah seperti bagaimana. Saya begitu khawatir. Ya, tetapi saya ingat, nggak pernah lupa, penyakit yang saya alami waktu itu membuat saya sadar bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Saudaraku, waktu saya cerita sama dia, bapak itu terpesona. Kenapa? Karena dia lihat saya ngalamin. Jadi kalau saya jalan, saudaraku, saya sudah jalan jauh. Dan waktu bapak itu ada di belakang saya dan dia cerita penyakitnya mirip saya, dan saya akan datang ke belakang dong. Pak, dulu ya Pak, waktu saya sakit seperti bapak, ya bapak jangan khawatir. Kenapa saya bisa bilang jangan khawatir? Ya, karena saya pernah ngalamin. Bapak nggak usah takut. Ya, nanti saya dimasukkan selang, entah dari mulut saya, entah dari dubur. Ya, saya khawatir, saya takut, saudaraku, karena saya pernah ngalamin. Dan saya bisa cerita kepada dia, dan saya bilang kepada dia, jangan takut Pak. Ya, jangan khawatir Pak. Ya, Bapak pasti akan disembuhkan. Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, 2 malam ada di sebelah kamarnya suami saya, kelas 2 waktu itu. Dan dia tenang. Waktu mau pulang dia bilang, Ibu, terima kasih ya untuk segala pengalaman Ibu yang sudah diterima oleh saya, sehingga saya tenang. Saudaraku, dia pulang dengan sukacita. Ya, begitu pun dengan hidup saudara. Kalau saudara mengalami banyak tantangan, ujian, percobaan, hambatan, saudara sedang jalan kehidupan ini, saudaraku, ya bersama Tuhan saudara melakukan perkara yang besar, perkara yang luar biasa, perkara yang ajaib. Saudaraku, ya minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Tuhan mampukan aku. Karena cuma Tuhan sumber kekuatanku. Tidak ada yang lain. Manusia pasti meninggalkan kita, ngecewain, diomongin. Jadi saya yakin dan percaya, saudara jemaat Tuhan dari BPJ, jemaat-jemaat yang luar biasa. Amin. Jadi perkataan yang keluar adalah perkataan yang senantiasa membangun, menjadi berkat. Amin. Harus saudaraku. Dan saya lihat sini, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Ini yang dia kerjakan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebilurnya. Kamu telah sembuh. Yang sakit hari ini, ya bilang sama diri kita sendiri, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Tadi semalam saya masih meriang, saudara. Saya telepon Pak Sen, masih meriang karena mungkin malam sebelumnya saya kurang tidur. Karena Pak Giri batuk tengah malam, ya batuknya itu bukan batuk yang biasa, tapi batuk yang tidak normal, sampai
sampai kakinya naik-naik sehingga saya bangun dan tidak bisa tidur lagi. Setelah itu saya merasakan demam. Wah, udah demam pasti takut ya saudaraku. Waduh, COVID gitu ya. Pasti pikirannya jahat banget dari pikirannya. COVID ya. Tapi puji Tuhan tadi malam masih demam. Tadi pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku melayanimu jamaahku. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Amin. 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 Ayo yang sakit hari ini bilang bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Amin. Sudah dia kerjakan sempurna. Amin. Di kayu salib sempurna. Saya nggak pernah mau lihat videonya dari Tuhan Yesus waktu disiksa. Saya selalu nangis. Jadi saya tidak tega untuk melihat pada saat memar tubuhnya. Ya semuanya berdarah-darah. Nggak mampu saya, saudaraku. Tapi saya sangat percaya dia sudah melakukan sempurna dan sudah selesai. Sudah selesai. Masalah saudara sudah selesai. Beban saudara sudah selesai. Ya, dikatakan gempa yang besar terjadi. Berarti persoalan yang sebesar apapun juga Tuhan sanggup mengangkat, ya, mengangkat itu batu-batu yang besar, batu-batu persoalan, batu-batu penghalang, batu-batu yang selama ini membuat saudara rasanya capek. Tuhan kok seperti ini, ya kok rasanya kok tidak ada habis-habisnya. Saudaraku, yuk belajar ya tidak bersungut-sungut, tapi belajar memperkatakan bahwa Tuhan hidup, memperkatakan bahwa Tuhan itu luar biasa, memperkatakan bahwa Tuhan itu ajaib. Biar perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, coba lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tadi masalah bilur-bilur, kamu sudah disembuhkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya kita dari segala kejahatan. Saudara lihat, ya Ia yang guru besar adalah setia dan adil, ya sehingga Ia akan mengampuni segala semua dosa, semua persoalan, semua masalah kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Amin. Amin. Makanya jangan pernah menyepelekan perjamuan kudus, karena dia sudah melakukannya sempurna buat saudara dan saya. Saya setiap hari perjamuan kudus dengan Pak Geri, sampai tahap dia tidak bisa lagi minum dan tidak bisa bicara. Saya nangis. Kalau saya angkat roti, dia langsung doa. Tahun lalu masih bisa doa. Yang terakhir bulan Februari saya angkat roti, dia hanya lihat. Tapi ayo perjamuan kudus. Dia cuma lihat. Saya bisa merasakan tahap demi tahap kemunduran dari Pak Geri. Saya bisa merasakan pada saat dia saya kasih makan, dari mulai makan yang masih berat sampai makan bubur, sampai makan yang halus, ya 2 sendok udah gak bisa masuk lagi, sampai akhirnya saya kasih minum pun cuma 1 sendok, 2 sendok airnya tersedang-sedang, sampai akhirnya dia tidak punya kekuatan lagi. Sakit saudara, sakit karena saya ngalami, karena saya yang melihat, dan saya tidak pernah cerita kepada siapa-siapa. Tahap demi tahap dia drop. Tahap demi tahap dia drop. Kasihan kalau dia mau bicara. Terima kasih. Mulutnya cuma kupat kapit. Papi mau ngomong apa? Dia liatin, dia mau ngomong, tapi nggak bisa. Karena tenggorokannya untuk kenalan sudah lemah.
dan terlalu banyak slem atau dahak. Untuk mengeluarkan dahak pun dia nggak bisa. Jadi slemnya terlalu banyak, sehingga akhirnya harus diopnam kemarin. Dan cuman saya sendiri berdua di rumah sakit. Di situ saya belajar banyak melihat, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan saat berkelimpahan, bukan saat banyak berkat, tapi saat kita mengalami gesekan, persoalan, keluar dari kenyamanan, di situ kita dibuat dewasa. Karena Tuhan lagi lihat, menilai saudara dan saya, apa kita marah? Apa kita bersungut-sungut? Apa kita bilang, Tuhan kok begini, orang lain bahagia kok aku seperti ini? Jangan ya saudara. Ya, katakan saja kepada Tuhan, terima kasih. Karena dosa kita sudah diampuni. Dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, tapi mau belum sembuh, pasti kita marah. Kok Tuhan bilang mau menyembuhkan kita, tapi kok sampai hari ini aku gak sembuh-sembuh? Jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan marah. Ada waktu Tuhan yang sempurna buat saudara dan buat saya. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan lagi bikin saudara menjadi satu pribadi yang semakin indah, semakin luar biasa, dibentuk semakin dan semakin disempurnakan. Itu yang Tuhan mau. Jadi pada saat saudara sedang keluar dari kenyamanan, jangan saudara ngedumel. Saya nggak kebayang deh kalau saya setiap hari cuma marah-marah sama Pak Giri. Ya, saya nggak kebayang saudaraku. Tapi saya bersyukur. Saya selalu bilang, I love you papi. Biasanya dia sebelum tidur bilang, I love you mami. Dan sekarang saya tidak pernah dengar lagi. Nangis dong saya. Nangis dong saya. Tapi saya tetap mengatakan, I love you papi. Dia ngeliatin muka saya, dan saya cuma bisa menangis. Terus kita bilang, Tuhan tidak baik, Tuhan salah, Tuhan tidak baik. Tidak. Tuhan tetap baik. Dia sangat baik. Dia sedang menyempurnakan kehidupan rohani kita. Karena tubuh jasmani ini fana. Justru yang rohani ini yang harus terus bertumbuh, yang harus terus dibuat semakin indah, semakin mengerti maksudnya Tuhan. Saya pasang pujian kalau pagi, saya dengar dari adik saya, pasang aja pujian. Loh, Pak Giri tidur kok. Aku bilang, oh, gak apa-apa. Karena orang yang sedang tertidur, roh dan jiwanya tetap hidup, tetap bangun. Jadi biarkan saja puji-pujian rohani itu terus berkumandang. Akhirnya saya putar. Saudaraku, dosa kita sudah diampuni, dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saudara dan saya. Dikatakan dari segala dosa, semua dosa, mau disengaja, mau tidak disengaja, mau dibuat seenak mungkin, mau kita tidak sadar, dikatakan segala dosamu sudah aku ampuni. Itu yang Tuhan mau. Dan saudara harus yakin dan percaya bahwa bilur-bilur, ya Bu Sony, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Kita lihat apa sih yang Tuhan mau lagi yang kita kerjakan. Bersyukur. 1 Tesalonika 5:18. Gila enggak? Gila ya saudaraku. Dalam keadaan di lembah kelam, kita harus bersyukur. Gak ada orang di sana, gak ada yang tolong kita, gak ada yang bisa kita ajak curhat. Kita mau ngomong pun juga gak didengerin. Di mana? Di lembah.
gelap, meraba-raba, yang Tuhan mau kerjakan buat saya dan saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saya lihat status adik saya yang sedang berlibur ke Thailand lah, sedang berlibur ke, yang terakhir memang mau ajak saya ke Kanada. Akhirnya nggak boleh karena Pak Giri tidak mau ditinggalkan. Saya lihat senang ya, sukacita, enjoy, pemandangan yang indah, makanan yang luar biasa. Saya hanya melihat saja. Dan di situ saya belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini sedang berjalan. Kalau saya sedang mengalami sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar di dalamnya. Saya nggak boleh iri hati, saya harus jaga hati saya harus tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Gampang? Gitu. Dan yang saya kerjakan adalah hanya bisa memuji Tuhan, hanya bisa menyanyi, meninggikan nama Dia. Dengan mengucap syukur, dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala, saudaraku, semua keadaan, semua situasi, semua yang sedang saudara alami saat ini, dampak dari COVID. Gila kan? Pak Yanwar, nggak ada lighting lagi ya? Tapi Tuhan bisa pelihara. Tuhan nggak pernah tinggalkan. Anak saya di PHK, travel. Kemarin tanda tangan PHK. Harusnya dapat 100%. Pesangon cuma 50%. Dia WA saya sambil nangis. Mama, sampai ada gambar sedang menangis. Saya bilang, nak, jangan kecewa. Kalau Tuhan izinkan kamu keluar dari perusahaan itu, Tuhan akan memberikan satu perusahaan yang lain yang lebih besar. Kaget ya? Amin, Ma. Dan saya selalu positif. Saya, jangan kamu negatif. Jangan terhanyut dengan persoalanmu. Ya, nanti aku makan apa? Nanti aku hidup seperti apa? Ya, jangan, nak. Di sini Tuhan sedang mengajarkan iman. Masihkah adakah iman di bumi ini? Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan loh saudara. Sesuatu yang tidak menjanjikan. Kecuali kalau punya gaji setiap bulan. Itu bukan iman. Iman itu sesuatu yang tidak pernah saudara tahu. Tiba-tiba Tuhan memberkati saudara. Satu kali, minggu yang lalu, saya suruh Pak Aris ke Sinabung. Orang itu memberi berkat buat saya. Dan dia datang ke rumah, Pak Aris datang ke rumah, dan saya pegang amplopnya. Waktu saya pegang amplopnya, ibu itu telepon saya. Bu Elvira, sudah pegang amplopnya? Sudah. Kenapa, Bu? Ibu sudah pegang? Sudah. Waktu ibu pegang amplop itu, saya ditelepon sama encik-encik. Dan dia bilang, ibu sudah menabur ya? Saya juga mau menabur berlipat-lipat kali ganda. Jadi dia beri berkat sama saya, dia terima berlipat-lipat kali ganda. Aneh kan? Nah, itu yang gak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan. Sedang belajar berjalan dengan iman dan tidak bersungut-sungut. Dengan apa? Mengucap syukur. Prakteknya susah, Bu. Ya, prakteknya berat. Tapi bersama Tuhan saudara dan saya melakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Tuhan saudara melakukan perkara yang perkasa. Amin. Bersama Tuhan saudara melakukan perkara-perkara yang ajaib.
Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Masih ada sampai hari ini. Karena dia hidup. Tadi pagi saya nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Ya saudaraku, karena ada hari esok. Hari esok di tangannya Tuhan. Amin. Bukan di tangan saudara dan saya. Dengan apa saudaraku? Ya belajar mengucap syukur. Belajar memuji Tuhan. Belajar menyanyi dan menyanyi. Tapi dari hati ya. Menyanyi dari hati yang saudara yang sangat dalam. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang Tuhan mau lagi? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saudaraku, ya sabar. Berarti nggak boleh marah. Kalau saudara marah, saudara mengulangi kembali ujian yang sama. Kalau saudara maki-maki, ya kembali lagi sampai saudara menang. Sampai saudara menang. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Disuruh apa? Bersukacita. Aduh, gimana bisa bersukacita? Suami 24 jam loh saudaraku di samping saya. Ngeliat, kasihan. Besok bulan Mei tanggal 8, 2 tahun. Dia tidak bisa berjalan. Jangan lu bayangin, saudara enak jalan kaki. Dia tidak bisa ngomong, tidak berdaya. Kemarin di terapi bicara, mulutnya diobok-obok, saudara, dibersihin, ditarik lidahnya, sakit, saudara. Ditarik pakai kasah, dibersihkan semua lidah, gigi semua, ditekan sana, tekan sini supaya dia bisa bicara. Terus dia bilang, Ibu besok pagi, setiap pagi-pagi ditarik lidahnya. Enggak mau. Enggak mau, saya bilang enggak. Tapi ini harus, Ibu. Saya enggak tega, saudara, pakai anduk aja, Bu. Anduk, ditarik. Waktu dia dipencet sini, aduh, bisa ngomong kan? Nah, susternya bilang, tuh Pak, Bapak kan bisa bicara. Aduh, ya itu bisa. Masa harus sakit itu dulu Pak, baru Bapak bicara? Jangan dong, dia bilang dia. Jadi Bapak harus belajar berbicara, ya terus belajar berbicara. Saudaraku akhirnya dikasih air es lidahnya biar dia bisa keluar. Terus ngelel gitu, menjilat ya sampai 10 kali, ya baru 5 kali udah berhenti juga karena capek ya. Saya bisa ngebayangin mungkin lemah lidahnya, ya bayangin. Terus terakhir lagi si mbaknya datang, Pak Giri pura-pura tidur. Datang, halo, memang orangnya harus lincah, harus cerewet, karena harus ngomong kan. Halo Pak Giri, apa kabar? Pak Giri tutup mata. Waduh, tadi aja nggak tutup mata, kok sekarang tutup mata. Ekipir. Papi, ada Mbak Eta. Ayo Papi, ada Mbak Eta. Tutup mata. Karena saya bisa bayangin disakiti lagi, diobok-obok lagi, lidahnya ditarik lagi, biar dia bisa bicara. Akhirnya saya bilang, Mbak Eta, ini gulanya tinggi. Oh, kalau gula tinggi saya nggak berani. Ya sudah, dia bilang saya pulang aja. Mbak Etanya pulang, Pak Giri buka mata, Papi ngomong. Padahal supaya Papi cepat sembuh. Ayo, Mbak Eta nggak usah datang lagi, Papi. Oh, dia tanya gini, Pak Giri mau khotbah atau mau makan? Makan. Keluar suaranya. Mau makan.
jadi nggak khotbah, mau makan. Ya dia memang senang makan, saudaraku. Dan saya lihat, nah Eta nggak datang lagi, yuk sama-sama. Ya saya kasih madu, saya kasih air es, ya saya kasih coklat sedikit, coklat di pinggirnya. Gitu. Seneng ya, ampun ya saudaraku. Ya mungkin hari ini tadi saya kasih es krim. Ya, sedikit sandulit wae ya, ya biar dia merasakan manisnya ya. Dan saya ngelihat ya bagaimana dia bisa masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan, luar biasa. Terus saya harus bergembira, tapi saya belajar tetap bergembira karena Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Bukan dari mulut saja. Yang Tuhan mau di tahun 2021 ini dari hati. Amin. Dari hati yang murni. Ya, kita belajar jangan jadi orang yang munafik, tapi belajar jadi orang yang tulus, murni. Ya, apa yang keluar dari mulut kita adalah benar-benar dari hati kita. Amin. Karena Tuhan mau, ya, Dia sudah mati, Dia mengerjakan begitu sempurna buat saudara dan saya. Dan bilurnya sudah menyembuhkan. Dan paling luar biasa, ya, Dia mengampuni segala dosa saudara. Dua hal yang harus kita kerjakan. Ya, saya juga terus belajar mengucap syukur. Saya nggak dong, ucap syukur yuk. Terus yang kedua, bergembira. Ayo dong bergembira. Gimana bisa gembira? Bu Elvira orang pakai masker kok. Tapi nggak apa-apa. Sebentar COVID akan berlalu. Amin. Nah, saya percaya ada janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saya. Kita akan melewatinya bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan luar biasa. Amin. Buat saudara dan buat saya. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan masuk dalam pesta perjamuan kudus. Urapi para pelayan Tuhan yang akan membagikan dengan urapan-urapan dari surga. Kami sangat percaya Tuhan perjamuan kudus ini menjadi berkat. Menjadi berkat, bukan menjadi kutuk, tapi menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan amin. Saya akan nyanyikan satu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku terima cintanya Tuhanku. Amin, amin Tuhan. Dan ku jatuh pada kakinya. Yes Lord.
keyboard. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Amin. Dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sangat ku dapat ampun dosa. Katakan Ku datang pada salib itu, ku terima cintanya Tuhanku, amin, amin Tuhan. dan ku jatuh pada kakinya. Sangat ku dapat ampun dosa. Sangat ku dapat ampun dosa. Saudara masing-masing mengakui kesalahan atau mengakui dosa. Mungkin minggu ini saudara sudah mengecewakan Tuhan. Mungkin minggu ini saudara bersungut-sungut. Mungkin minggu ini saudara tidak terima dengan kenyataan. Biar pagi hari ini kuasa Tuhan sempurna. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yesus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur cawan yang ada di tangan saudara adalah darah Yesus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita.
firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini, juga berjamuan suci bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya lewat kuasa bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini, bila setiap firman yang boleh kami terima jadi rema atas kehidupan kami, bertumbuh subur dan berbuah-buah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk mengkapi ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu korban persembahan kami, korban bersyukur kami, korban persembuhan kami, korban janji iman kami, dan persembahan yang lain. Kiranya Engkau memberkatinya, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang membela kami. Berkati setiap usaha pekerjaan yang telah Kau percayakan bagi setiap kami, jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.
boleh menyelesaikan ibadah kami dari permulaan hingga pada akhirnya dalam berkat penyertaan daripada Allah sendiri bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Ibu Elvira dan juga Pak Geri. Tuhan berkati terus dalam kesehatannya Pak Geri. Pulihkan segera Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami percaya ada pemulihan, ada mujizat terjadi untuk Pak Geri, sehingga beliau bisa kembali bersama-sama dengan kami beribadah, memuji memuliakan Engkau, terlebih lagi bisa berfirman bagi setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih berkati untuk keluarga besar ini, untuk anak-anaknya dan cucu menantu semuanya, berkati Tuhan dengan berkat yang sempurna daripada Allah. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang setia yang hadir pada hari-hari ibadah kami. Kami percaya Tuhan banyak pergumulan yang harus mereka hadapi, tapi kami percaya satu hal kami tahu bahwa Tuhan Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkarinya. Dan memberikan waktu yang terbaik dan tepat bagi setiap kami, pertolongan yang nyata bagi setiap kami. Berkati dan usaha pekerjaan kami yang boleh kami kerjakan hari-hari ini seminggu depan. Kau juga berkati kami, Kau bela kami, jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami yang masih bersekolah, berstudi. Berkati mereka semua dengan hikmat yang luar biasa, kepandaian daripada Engkau untuk menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kesaksian bagi teman-teman mereka yang sebaya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami, pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sepenuh waktu ataupun separuh waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerilah mereka tidak pernah sia-sia, karena Engkau Tuhan yang memberkati mereka lebih-lebih dan berlebih-lebih bagi setiap kehidupan mereka. Amin. Bela setiap kebutuhan mereka hari-hari ini Tuhan, dan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, Bapak Tuhan Allah, Raja atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur yang mau pulang ke rumah kami masing-masing atau kembali kepada aktivitas sepanjang siang sore hari ini. Kiranya Engkau berkat setiap kami, maka terimalah berkat yang sempurna. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menarik Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam apostolik dan kita bersama dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang oleh kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan akan kita bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.